Enggak, tadi kan 3 perkara dia. Jadi di sini. Akhirnya aku taruh, aku terakhir gitu. Fotonya di atas. Ini ajarnya apa? Sama? Udah. Enggak, maksudnya sama siapa? Oh, Pak Ade, Christine. Oh. Sama Pak Dika.
Ya. Tergugat? Mohon lawan. Hadir. Ya. Silakan. Sehat? Sehat yang mulia. Mohon maaf sebelumnya ya, kita harus sidang di jam saat ini ya, karena beberapa persidangan yang lain itu sudah masuk dalam agenda bukti dan saksi ya, tentunya pun juga ada persiapan juga dan sidang elektronik. Jadi sehingga untuk yang melapor pada majelis itu yang kemudian, kalau yang lain sudah siap tentu kasihan juga saksinya jauh-jauh dari kampung, kemudian harus ya. Mohon maaf sebelumnya. Makasih. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Baik, ini ada bukti berapa yang diajukan? Hari ini ada agenda kita bukti dari sebelum sidang dimulai. Penggugat ada berapa, terlawan ada berapa bukti yang diajukan? Saya satu yang mulia. Satu bukti, kemudian terlawan? Kami sementara masih penyusun bukti yang mulia. Maksudnya kalau memang pelawan sudah selesai dengan buktinya, baru kami akan mengajukan. Baik. Silakan diajukan sebenarnya. Belum, jadi belum siap, saudara. Kami sudah menyusun sebenarnya, tapi kalau ada yang dilengkapi nanti mungkin kami akan. Oke, jadi kalau sudah siap nanti diajukan ya. Baik, masih dalam tetap. Ada izin sebelumnya saya mulai? Mengenai Untuk pertama pertama, mulia. ya. Baik yang mulia. Jadi melalui surat ini yang mulia, juga saya lampirkan pemberitahuan mengenai peliputan elektronik yang mulia. Pemberitahuan Peliputan elektronik yang mulia. dalam bukti. Di dalam surat ini. Coba saya. Jadi supaya disampaikan, ya. Ini suratnya. Ini buktinya. Oh, buktinya jangan dulu, Bapak simpan dulu. Baik, ini ada surat yang diajukan pada prinsipnya majelis hakim seperti yang persidangan sebelumnya, dan itu tertuang dalam berita acara persidangan. Jadi kami terima ya bukti ini. Baik, kita mulai sidang perkara nomor 648 ya, nomor 648 garis PLW 2023 Petung Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Di pelawan hadir prinsipal saudara Fungsiawan, kemudian terlawan yang hadir saat ini siapa? Saudara Rahmat dan Tony. Rahmat Radia Kurniawan Esa, kemudian saudara Tony Pramana Esa. Baik, sebagaimana penundaan sidang pada pekan yang lalu, ya, hari ini majelis hakim telah menghadirkan bukti dari para pihak. Jadi bukti ini perlu saya sampaikan itu berkaitan dengan, jadi kita tidak masuk dalam konteks pokok perkara ya, perlu dicermati baik-baik. Kita tidak masuk dalam konteks pokok perkara. Ini masih dalam konteks pengujian perlawanan, pengujian penetapan ketua pengadilan yang Anda bisa melihat mengklasifikasikannya di dalam ketentuan pasal 62. Jadi itulah yang kemudian nantinya sebagai bahan dan dasar saudara para pihak untuk menyusun bukti yang akan diajukan. Ya. Jadi konteksnya adalah perlawanan. Apakah perlawanan itu sudah tepat diambil dan digunakan oleh ketua pengadilan di dalam memutus, menetapkan dalam konteks pasal 62 atau tidak. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dilakukannya gugatan perlawanan ini. Jadi saya kira konteks pembuktiannya ke arah sana, ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa kami cukup dengan surat, ya, silakan. Kami cukup dengan bukti tertulis, silakan, ya. Jadi konteksnya adalah itu. Perlu saya sampaikan di dalam proses pembuktian hari ini, hakim anggota 2, ya, Pak Dwika berhalangan karena yang bersangkutan sedang dalam memeriksa bukti dan saksi dalam perkara yang berbeda. Ya, dalam konteks pemeriksaan saksi tentu tidak dapat dilakukan kalau kemudian itu dilakukan oleh dua
orang hakim. Nah, kalau dalam konteks pembuktian hari ini, apakah saudara tidak keberatan ini dipimpin oleh 2 orang hakim di dalam menerima bukti yang Anda ajukan? Saya tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan, saudara? Dan kami tidak Keberatan. Baik. Tadi sudah disampaikan ada bukti yang diajukan. Saya persilakan kepada pelawan menghadirkan bukti dan saudara kalau ada bukti silakan diajukan. Tanggal berapa ini? 30. Oh, disatukan. Satukan ya? Iya. Ini dikasih P1 gitu di sini. Ya. Diberikan kode bukti ya. Sebenarnya tergugat tidak perlu harus menunggu bukti pelawan ya. Dalam konteks hukum administrasi tidak boleh saling menunggu. Jadi silakan diajukan saja buktinya. Tidak perlu menunggu harus melihat bukti lawan ya. Kita mengacu pada ketentuan pasal 107 ya. Jadi saudara melihat ketentuan pasal 107 apa yang dibuktikan dan beban pembuktian itu ada pada majelis hakim. Jadi tidak perlu harus menunggu bukti pelawan atau bukti terlawan. Jadi silakan ajukan bukti kalau kesempatan itu ada. Remote ya. Bukti P1. Terutama objek. Objeknya penetapan Silakan mungkin kalau penetapan ketua pengadilan itu kan ada pada saudara ya, saudara diberikan juga. Itu bisa dijadikan satu bukti. Oh. Kalau Anda ingin memajukan itu sebagai bukti, ya. Perlawanan. Anda kan sudah mendapatkan penetapan. Sudah ya mulia. Ya. Jadi silakan ya. Karena itu pun juga menjadi dasar kami untuk mempertimbangkan apakah perlawanan yang dimaksudkan di dalam penetapan tersebut itu sudah sesuai dengan konteks pasal 62. Ya. Baik. Begitu. Boleh saya sampaikan di minggu berikutnya yang mulia? Silakan. Ya, minggu berikutnya nanti dibuatkan. Tergugat, termohon. Gimana? Ada? kami mohon waktu untuk diberikan Baik. ruang menyusun bukti, merapikan bukti kembali ya. Saksi dari saudara ada nggak? Dari kami tidak. Ya. Saudara nggak ada? Tidak ada ya. Dari pelawan sendiri? Mengenai saksi yang mulia, sudah sampai dalam surat yang mulia. Dalam surat juga saya sampaikan bahwa pada kejadian tanggal 24 Oktober tersebut yang sedang saya gugat, itu kan mengenai sebuah pengumuman yang mulia. Pengumuman itu kan tidak berbicara sendiri, ada orang menyampaikan pengumuman tersebut. Oke. Nah, saya berharap karena ini bukan dari pihak saya, kalau bisa, kalau boleh, hakim memerintahkan kepada terlawan untuk menghadirkan 4 orang saksi yang mulia, karena mereka adalah orang yang ada di lapangan pada saat tersebut. Yang pertama adalah saudara Ali Rahmat Saleh yang sedang saya gugat, karena dia bertanggung jawab. Yang kedua adalah, yang 2, 3, 4 adalah 3 orang satpam yang mulia yang bertemu saya pada pertemuan tersebut yang mulia. Ya. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan fakta yang utuh atau yang clear atau yang jelas apabila mereka tidak hadir yang mulia. Ya. Berikutnya itu yang mulia. Terima Ya. kasih yang mulia. Jadi kita kembali lagi ya. Silakan nanti dicek kembali, dikaji kembali, ya. Apakah ini terkait dengan penetapan ya? Kita kembali lagi ini terkait dengan penetapan. Nah, objeknya adalah penetapan. Jadi mencoba untuk menganalisa penetapan. Jadi yang kita analisa ini adalah penetapan ketua. Jadi penetapan ketua yang kita lihat, kita uji dalam konteks perlawanan ini adalah penetapan ketua pengadilan yang disubsumpsikan dengan ketentuan pasal 62. Nah, kalau kemudian isi
isi perlawanan ketua pengadilan atau substansi perlawanan ketua pengadilan itu mengenai apa. Jadi kalau kemudian penggugat ingin menghadirkan saksi, lihat konteks perlawanannya. Apa pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan yang diambil? Apakah kemudian ini menjadi berkorelasi dengan fakta atau berkorelasi dengan saksi yang diajukan? Ya, jadi harus dicermati baik-baik. Apakah memang itu perlu atau tidak untuk menghadirkan saksi? Ya, nah, saksi yang diajukan ini adalah saksi yang tentunya didasarkan pada aturan hukum, ya. Jadi pada pasal 104 kalau nggak salah, ya, silakan nanti dilihat. Di pasal 104 itu keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah yang dilihat, didengar, ya, yang disaksikan oleh saksi sendiri. Jadi itu yang menjadi perhatian dari para pihak, harus fokus kepada ketentuan pasal 104 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi termohon pun juga bisa menghadirkan kalau kemudian yang dimaksudkan oleh pemohon itu adalah yang digugat oleh saudara adalah pengumuman di kantor termohon. Yang digugat oleh saudara, saya tanya dulu, yang digugat adalah pengumuman. Betul yang mulia. Pengumuman untuk dilarang merekam. Betul yang mulia. Nah, silakan kalau kemudian termohon menghadirkan saksi, apakah kemudian pengumuman itu dalam konteks keputusan yang diklasifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat, ya silakan. Tetapi sebenarnya dalam konteks ini yang lebih tepat untuk menilai apakah pengumuman itu merupakan kualifikasi dari sebuah keputusan tun, karena pemohon kan menginginkan seperti itu kan, untuk membuktikan bahwa apakah pengumuman itu merupakan kualifikasi keputusan tun. Maka yang lebih tepat untuk menilai itu adalah saksi ahli. Ya, kalau saksi fakta ini itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang diketahuinya. Tapi untuk mau menerjemahkan secara ilmiah, secara landasan teoritis, konseptual, dengan pendekatan aturan, pendekatan kebijakan, maka yang lebih tepat kalau memang para pihak mau menginginkan untuk membuktikan itu lebih jauh, lebih ke dalam, adalah kaum intelektual, profesionalisme. Seperti itu. Tapi kami kembalikan kepada para pihak, ya, gitu. Seperti itu ya. Minggu depan kita agendakan untuk bukti dulu. Mohon maaf, boleh tambah lagi mulia? Apa? Mohon maaf mulia, karena kami juga masih baru kan di petun yang mulia. Tadi kan maksud saya begini yang mulia, maksud saya adalah bahwa dalam petun itu kan yang mulia hakim adalah biasanya bersifat aktif kan yang mulia. Betul. Ya. Jadi saya memohon, karena sampai hari ini yang mulia itu sebenarnya atau kita semua tidak pernah tahu objek ini eksis atau tidak eksis yang mulia. Apakah ini barang yang nyata atau barang yang fiktif yang mulia? Barang yang tidak pernah dihadirkan di sini, orang-orang yang terlibat tidak pernah dihadirkan. Apabila ini seperti ini terus, maka persidangan ini akan menjadi memutuskan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidak benar adanya dulu. Ya, jadi sebelum kita memutuskan ini katun atau bukan katun, kita mesti tahu ini barangnya ada dulu yang mulia. Barangnya ada dulu. Oleh karena itu saya memohon yang mulia, bukan menyerahkan kepada terlawan, di mana terlawan pasti tidak mau menghadirkan saksi tersebut. Di dugaan saya yang mulia, saya mohon kalau bisa yang mulia dalam rangka keaktifan untuk meminta dihadirkan, karena mereka melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui langsung yang mulia. Bukti, Anda pernah mengajukan capture pengumuman? Pernah yang mulia. Nah, kenapa tidak itu dijadikan bukti? Sudah yang mulia. Nanti akan jadi saya akan bukti di bagian berikutnya yang mulia. Tetapi kan itu hanyalah sebuah capture yang mulia. Sebentar. Saya minta Anda maju. Saudara. Ini. Betul ya. Ini ya. Betul. Ini yang ada di kantor KPP Taman Sari. KPP Taman Sari. Ini kan menurut saya yang mulia. Tapi kan faktanya kita belum tahu. Iya, artinya begini. Ini kan dari mana kan? Iya, itu yang saya mau tanyakan. Sebentar dulu. Anda meng-capture, ini kan bukti. Persoalan kemudian Anda dapatkan dari mana? Pertanyaan saya,
apakah ini capture saudara yang ada di kantor termohon? Terlawan. Menurut saya iya yang mulia. Iya, ya, jangan menurut saya karena Anda yang video, Anda yang ini. Apakah ini? Untuk kepastian kan? Iya, apakah ini yang Anda ambil pada waktu Anda melakukan perekaman di kantor terlawan? Apakah ini gambar atau inilah merupakan aturan atau keputusan yang disampaikan oleh termohon di kantornya? Setahu saya iya yang mulia. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Ini ya. Betul. Jadi bukti B1 ya. Ini bukti B1 benar dari pelawan ya. Nanti bahwa inilah gambar. Sekarang saya tanya lagi. Termohon terkait dengan gambar ini. Jadi kalau kemudian itu diakui, berarti benar adanya. Ya kan? Ini saudara, ada di kantor saudara. Izin yang mulia, sebatas apa yang disampaikan oleh pelawan melalui daftar buktinya, kita ngomong bicara terbatas dengan ini yang mulia. Ya ini. Kalau ini, kami tidak bisa pastikan ini dia. Oh, Karena kenapa tidak dipastikan? ada tulisannya, karena ini ada di seluruh KPU. Oh gitu. Ada di seluruh KPP, ada di seluruh KPU. Tapi maksudnya jangan diarahkan ke seluruh kami. Yang diambil oleh pelawan ini itu di kantor terlawan. Persoalan kemudian dia ada di seluruh Indonesia, itu lain cerita. Saya cuma ingin tahu apakah benar ini terpajang di kantor saudara. Benda serupa ini Ya. ada di kantor kami. Ya, saya tidak. Tapi apakah yang dia tangkap ini di kantor kami, saya tidak bisa memberi pastian yang mulia. Kalau yang di kantor saudara seperti ini, Bentuknya serupa dengan sama ya? serupa dengan Oh iya, memang ini merupakan terpajang pada seluruh KPP. KPP di wilayah. KPP ya, di wilayah seluruh Indonesia. Dan ini benar terpajang di kantor saudara. Ya, salah satunya pasti ada. Ada, oke. Jadi itu merupakan hal yang diakui di dalam persidangan dan itu merupakan suatu fakta. Jadi kalau kemudian hal yang diakui dalam dalam persidangan adalah fakta persidangan dan itu kuat pembuktian. Saya kira kembali. Silakan. Iya. Jadi ketika ada sesuatu fakta yang tidak dibantah secara hukum, diakui, jadi sebenarnya itu tidak perlu lagi alat bukti lain yang kemudian mendukung. Ya? Saya boleh menanggapi yang mulia. Oke, silakan. Dari pemantauan kami yang mulia, pengumuman tersebut sudah tidak ada yang mulia. Pengumuman tersebut. Ya, konteks apakah dia ada? Sebelumnya ada, kemudian tidak ada. Konteksnya berbeda. Saat ini bukti ini diakui pernah ada. Artinya ini merupakan suatu fakta di dalam persidangan yang diakui. Jadi kalau kemudian sesuatu fakta yang diakui oleh para pihak, apalagi yang akan Anda membuktikan? Fakta itu adalah satu kebenaran yang dituangkan pada saat persidangan dan itu bisa diketahui oleh para pihak. Baik yang mulia. Jadi Kalau itu terkait dengan alat bukti lainnya, mungkin hanya sifatnya pendukung. Kita kan hanya membuktikan apakah itu ada ataupun tidak. Nah, termohon tadi sudah membuktikan bahwa itu memang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah hukum KPP Taman Sari. Jadi saya kira jelas, ya. Pada persidangan sebelumnya nantinya mungkin untuk saksi kayaknya cukup, ya. Majelis hakim memandang ini tidak perlu karena ini sudah diakui secara jelas oleh para pihak. Yang sekarang tinggal membuktikan adalah konteks tambahan bukti sebagaimana misalnya penetapan. Kita akan cocokkan penetapan itu secara hukum dengan konteks objek ini. Perlawanan itu seperti apa? Kita akan lihat. Apakah memang ini sifatnya keputusan atau tidak? Kan begitu. Bagaimana dengan tanggapan terlawan? Kita adu argumentasinya. Majelis hakim yang akan melakukan penilaian itu dengan berdasarkan landasan teoritis dan hukum. Jadi begitu. Jadi pasal 107 itu ada pada majelis hakim untuk membebankan kepada para pihak. Jadi kami punya kewenangan untuk membebankan para pihak. Apa yang Anda harus buktikan, beban pembuktiannya bagaimana? Itulah semacam edukasi ya sebenarnya. Petunjuk yang diberikan oleh majelis hakim
kepada para pihak sehingga para pihak betul-betul memahami konteks dan kontennya. Oh, permasalahan hukum itu di sini, permasalahan hukum di sini. Dan tidak tutup kemungkinan kalau para pihak ini bisa berdamai di luar pengadilan. Oke? Saya kira jelas, tambahan buktinya minggu depan aja ya. Mohon maaf yang mulia, boleh tambahin lagi yang mulia. Jadi boleh saya simpulkan bahwa mengenai bukti objek yang saya mintakan dihadirkan sudah menjadi clear dari yang mulia bahwa tidak perlu dihadirkan karena sudah diakui yang mulia ya. Baik yang mulia, itu kan jadi fakta persidangan. Kemudian Iya, jadi perlu saya ini objek di dalam perlawanan, di dalam gugatan ketika masuk kan ini ya. Iya, objek di dalam gugatan. Iya, nanti kita konfrontir kita hubungkan dengan penetapan yang diambil. baik ya. Tambahan lagi yang mulia, mengenai tadi kan saya memohon kepada yang mulia untuk menghadirkan saksi karena mereka melihat, mendengar dan mengetahui langsung di mana mereka adalah memang orang yang langsung ada di lapangan pada saat tersebut. Nah, saya masih kurang menangkap apakah menurut yang mulia tidak perlu dihadirkan? Perlu ataupun tidaknya majelis hakim berdasarkan pada pasal 107. Dasar majelis hakim adalah pasal 107. Majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan. Kalau kemudian dari bukti tertulis kiranya sudah cukup, itu sudah cukup mewakili untuk menganalisa, mempertimbangkan penyelesaian perkara yang ditangani. Saya kira seperti itu. Kalau kemudian pelawan menghadirkan misalnya Saudara Ali, ini adalah kepala kantor, dia adalah kepala kantor yang saat ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya kira kalau tergugat kemudian terlawan dijadikan saksi kan ini kurang cocok, kurang tepat secara hukum, tidak bisa karena dia adalah terlawan, tidak dapat dijadikan sebagai seorang saksi. Dia adalah orang yang digugat, dia adalah orang yang diminta bagaimana membuktikan. Nah, lewat kuasanya sudah menyatakan bahwa ini salah satu bukti, bukti yang disampaikan, yang terpajang di dalam kantor terlawan yang oleh saudara mengcapture dan ini dijadikan saudara pada pembuktian hari ini. Pengakuan para pihak itu merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi silakan lihat di dalam konteks teori hukum, Jadi literasi hukum, bagaimana yang dimaksud dengan pengakuan para pihak. Jadi saya tidak dalam kapasitas kemudian menjelaskan panjang lebar terkait dengan ini, karena mungkin itu perlu edukasi yang dalam perkuliahan, ini kan persidangan kita dituntut harus cepat dan kemudian harus menyelesaikan perkara yang berbeda. Jadi saya kira perlu dipahami. Baik, mohon izin yang mulia. Berarti kan yang saya tangkap adalah nanti baru kita putuskan ini apakah perlu nggak perlu gitu ya. Setelah surat bukti sudah selesai ya mulia. Ya, silakan yang Anda fokuskan adalah pembuktian. Perlu tidaknya saksi, majelis hakim hanya memberikan gambaran kepada saudara, petunjuk kepada saudara, perlu atau tidaknya. Majelis hakim sudah memberikan garis besar. Apakah ini perlu dengan adanya pengakuan ini? Dengan adanya pengakuan ini bahwa ini terpanjang yang oleh saudara merasa itu dirugikan, apakah masih perlu saksi dan itu diakui? Apakah kemudian terlawan pada perkara perlawanan ini dapat dijadikan sebagai saksi? Kiranya harus didasarkan pada konteks pasal 104. Siapa yang boleh? Jadi karena jelas sekali, karena terlawan yang Anda sampaikan barusan, nama-nama yang Anda sampaikan barusan itu adalah pihak-pihak yang mewakili. Ada 3 orang yang mulia yang bukan pihak. Artinya kepala kantor yang dimaksud itu telah diwakili oleh kuasanya. Jadi kirasanya kurang tepat kalau kemudian menghadirkan. Ada 3 orang yang bukan para pihak yang mulia. Oke. Saya sampaikan pasal 100 terutama pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Saya baca dari ayat 1 aja. Yang dimaksud dengan alat bukti, 1. Surat atau tulisan. Yang 2. Keterangan ahli. Yang 3. Keterangan saksi. Yang 4. Pengakuan para pihak. Yang 5. Pengetahuan hakim. Ayat 2-nya.
keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Jadi pasal 100 itu sudah mewakili jawaban yang diajukan oleh pelawan ataupun terlawan. Pasal 100 ayat 1 dan 2. Anda bisa lihat di situ. Saya ulangi, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, itu merupakan salah alat bukti. Itu pengetahuan hakim. Ayat 2-nya, keadaan yang telah diketahui oleh umum. Sudah diketahui oleh umum ya, disampaikan tadi bahwa seluruh KJP itu memiliki pengumuman, tidak perlu dibuktikan. Keadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Mohon maaf yang mulia, tetapi kan tadi itu hanyalah pengakuan yang menurut terlawan yang mulia. Contohnya terlawan mengatakan bahwa pengumuman itu sudah ada di seluruh kantor wilayah. Apakah benar? Tidak ada dibuktikan yang mulia. Jadi, apakah itu benar? pengakuan para pihak di dalam persidangan itu sudah disampaikan, ya, itu sudah merupakan bagian dari alat bukti. Ya, nanti hakim yang akan menilai pengakuan tersebut. Anda sudah membuktikan, dan itu diakui oleh terlawan, ya, diakui oleh terlawan. Itu sudah masuk dalam unsur alat bukti pengakuan para pihak. Ditambah nanti dengan pengetahuan hakim yang akan dia tuangkan di dalam pertimbangan hukum. Ditambah lagi dengan alat bukti surat yang Anda ajukan. Saya kira kalau kita menggunakan pasal 107 Majelis Hakim dengan adanya bukti, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bagi Majelis Hakim itu sudah cukup. Baik yang mulia, mohon ditangkap, saya mohon izin lagi Ya. yang mulia. Jadi dalam surat perlawanan saya kan salah satu yang akan jadi objek permasalahan saya adalah saya ingin mengalihkan ini dari yang katun menjadi tindakan faktual. Dari yang katut menjadi tindakan faktual. Nah, karena saya berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa katun ini sebenarnya bukanlah katun, terbukti dari tidak ada nomor, tidak ada tanggal, tidak ada putusan atau kebijakan internal yang menyebabkan munculnya katun ini. Sedangkan terlawan masih kekeh mengatakan bahwa ini adalah katun. Sedangkan saya berpikir seharusnya ini masuk ke dalam kategori tindakan faktual. Oke. Nah, jadi saya berpikir apabila kita ingin membuktikan ini katun atau tindakan faktual, tentu saja kita perlu menghadirkan saksi-saksi yang mulia, Ya. terutama 3 orang satpam yang pada saat itu bertemu langsung dengan saya, yang mengkomunikasikan sehubungan dengan pengumuman tersebut yang mulia. Ya. Jadi saya masih berharap sih yang mulia, Ya. apabila yang mulia berkenan, kita bisa menghadirkan 3 orang yang mendengar langsung, mengetahui langsung, melihat langsung pada saat tersebut yang mulia. Dan mereka bukan para pihak yang mulia. Jadi konteksnya ada yang sampaikan, Romo? Izin Dari dari terlawan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Kami tanggapi pertanyaan atau keinginan dari pelawan yang mulia, bahwa yang pertama, underline-nya atau garis bawahnya adalah pelawan ingin membelokkan yang tadinya ini gugatan katun menjadi perlawanan tindakan faktual, yang mana ini mungkin hal baru bagi pelawan yang harusnya sebelum mengajukan gugatan mempelajari dulu aspek hukum lah ya. Ini perlawanannya kan atas perlawanan 48 garis miring G yang gugatan. Dalam posita gugatannya pun pelawan dengan penggugat saat ini pelawan dengan tegas menyatakan bahwa katun dalam gugatannya. Pada perjalanannya dalam dismisal kemudian ditetapkan sebagaimana demikian. Kemudian saat perlawanannya harusnya pelawan konsisten dengan apa yang dia nyatakan dalam gugatannya, karena penetapan dismisal atau penetapan atas pemeriksaan dismisal 68G itu adalah didasari gugatan dari pelawan juga dengan dalil-dalil uraiannya yang dia sebut dengan jelas dan tegas bahwa ini adalah katun. Apakah masuk akal, apakah rasional bila kemudian dia ubah dalam perlawanannya? Kalau memang mau dianggap ini tindakan faktual atau apa, gunakan mekanisme yang lain, tidak dalam perlawanan ini.
Iya. Itu yang pertama. Kedua, Yang kedua, mungkin juga ini hal baru bagi pelawan. Mungkin perlu dikaji lagi atau belum mempelajari aspek hukum lagi, bahwasanya di dalam hukum dikenal asas yang menggugat dialah yang mendalilkan, yang menggugat dialah yang membuktikan apa-apa yang memperkuat argumentasi hukumnya ataupun dalil-dalil uraian hukumnya. Ya. Maka dari itu, menanggapi keinginan dari terlawan tadi, kami tidak menutup diri. Silakan siapa saja yang pelawan ingin ajukan atau ingin tarik sebagai saksi, kami tidak menutup diri. Namun secara normatif, tadi sudah majelis sampaikan juga bahwa saudara Ali yang inkasu terlawan yang kami wakili hari ini jelas tidak memenuhi ketentuan untuk dijadikan saksi sebagaimana aturan majelis hakim. Demikian. Terima kasih. Jadi terkait dengan hal itu nanti silakan masing-masing para pihak mencermati, ya. Mohon izin yang mulia, mohon izin menanggapi yang mulia. Jadi terlawan selalu berusaha meyakinkan yang mulia bahwa pelawan ini adalah orang yang tidak mengerti hukum. Tertulis juga di dalam semua 20 halaman surat yang kemarin itu terus mengatakan bahwa pelawan tidak mengerti hukum. Saya akui yang mulia, memang saya nggak mengerti hukum ya. Saya bukan sarjana hukum, saya warga negara biasa yang mulia. Saya tidak pakai advokat yang mulia. Tetapi tadi yang terlawan mengatakan bahwa ada hal yang baru bagi pelawan, perlu dikaji lagi bahwa asas yang menggugat dialah yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Padahal terlawan belum memahami bahwa di dalam petun tidak seperti itu. Bagaimana yang mulia? Mohon dijelaskan. Ya. Ini saya perlu menanggapi panjang ini. Tetapi ada sesat pikir yang mulia. Ini cukup panjang persoalannya nanti. Ada sesat pikir dari seorang mengerti hukum yang mulia. Jadi sangat berbeda konteks di dalam pemahaman pembuktian mencari kebenaran material dengan kebenaran formil. Ya. Jadi pemahaman di dalam konteks hukum administrasi itu kalau masing-masing saling membuktikan, makanya dipahami betul konteks di dalam pasal 107. Saya sudah 3 kali menyebutkan pasal 107. Ya. Jadi Anda baca benar, analisa benar penjelasan letter leg bunyi pasal 107 dan penjelasannya. Jadi tidak perlu masing-masing harus ini dulu membuktikan. Sepanjang Anda mendalilkan, ya, silahkan buktikan. Tidak hanya pelawan, tetapi juga terlawan. Jadi masing-masing para pihak itu aktif membuktikan dalilnya. Jadi tidak harus menunggu. Oh, ini dulu. Dan majelis hakim dalam konteks pembuktian tersebut itu menilai bukti mana yang kurang, mana yang kiranya sudah cukup untuk membuktikan. Majelis hakim aktif, tentu mengkonsentrasi dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak disandingkan dengan apa yang didalilkan. Ya, majelis hakim kan punya pemahaman tersendiri, berbeda dengan pemahaman dari para pelawan, dari para pihak, punya pemahaman sendiri yang tentunya didasarkan pada landasan hukum dan teoritis. Saya kira silakan saja dibuktikan. Hanya di dalam konteks pemeriksaan sebuah perkara, majelis hakim itu memberikan petunjuk kepada para pihak. Ini loh yang Anda buktikan, karena dalil gugatan saudara seperti ini. Ini loh yang Anda buktikan, karena dalil saudara ini. Kenapa harus ada petunjuk majelis hakim? Ya, namanya para pihak kan tidak semuanya paham tentang hukum. Jadi diberikan petunjuk, diberikan arahan. Seperti majelis hakim itu tidak punya kepentingan terhadap perkara itu. Anda membawa perkara itu kemari, kami selesaikan dengan tugas dan wewenang yang sudah diberikan. Ya, saya kira seperti itu. Kalau kemudian dalam konteks ini gugatan katun, kemudian mau diarahkan ke dalam tindakan faktual. Ini kan sebelumnya kan katun ya. Karena saya belum memahami ya. Makanya perlu dipahami betul konteks katun itu apa, tindakan faktual itu apa. Jadi
karena konteks. Jadi kita tidak boleh lepas karena ini adalah konteks yang Anda anggap ini merupakan konteks keputusan tata usaha negara dan ini sudah ditetapkan lewat penetapan ketua. Itulah yang kemudian kita akan uji. Kalau kemudian diarahkan kepada tindakan faktual, itu perkara yang berbeda. Jenis perkara yang berbeda. Tidak bisa kita samakan karena pemahaman tentang objek yang Anda ajukan sebelumnya yang kemudian ditetapkan oleh ketua pengadilan, itulah yang kemudian majelis hakim nilai, uji, benar enggak? Penetapan ketua pengadilan ini yang memberikan pertimbangan bahwa ini merupakan katun atau bukan. Kalau kemudian Pak Hakim saya ingin menggiring kepada itu dalam perkara yang berbeda. Kalau Anda mau menggiring ke sana karena objek perkara yang Anda maksudkan itu sudah dinilai oleh ketua pengadilan, makanya dilakukan dismissal, didis. Adanya perlawanan, majelis hakim ditunjuk untuk memeriksa benar tidaknya perlawanan ketua pengadilan. Ini kita menguji benar tidaknya perlawanan tersebut, penetapan tersebut. Apa benar perlawanan, apa benar penetapan ketua pengadilan ini? Ya kan? Kita akan nilai itu. Anda kan tadinya mengajukan objek ini, ya, pengumuman, dan itu sudah diakui dalam persidangan hari ini. Anda ajukan gugatan. Kemudian oleh ketua pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 62 sesuai dengan kewenangannya melakukan dismissal terhadap gugatan saudara. Dalam normanya diberi ajukan perlawanan. Kami memeriksa. Yang kami periksa adalah penetapan ketua pengadilan. Apakah sudah tepat atau tidak? Dalam hal pembuktian bagaimana? Benar, Anda tentu harus mengajukan bukti ini. Oh, ini yang kami buktikan. Oke, diakui oleh termohon. Terlawan. Oh ya, kami mengakui itu sebagai, pengakuan itu sebagai sebuah fakta dan dijadikan sebagai sebuah alat bukti di dalam pasal 100. Pertimbangannya, apakah kemudian ini bisa dialihkan ke dalam konteks ini dalam konteks objek yang berbeda lagi? Tentu berbeda lagi konteksnya. Kalau kemudian Anda mendalilkan bahwa sebelumnya Anda mendalilkan di dalam gugatan sebelumnya Anda mendalilkan bahwa itu merupakan tindakan faktual. Objek gugatan itu merupakan tindakan faktual. Kalau misalnya ya, makanya kami membutuhkan penetapan itu. Penetapan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah di dalam gugatan saudara itu sudah menyatakan bahwa konteks pengumuman itu merupakan konteks tindakan faktual yang dilakukan oleh terlawan sehingga kemudian dari gugatan tersebut didis. Dari gugatan saudara itu disikapi dengan dikeluarkan penetapan itu. Makanya itu harus dijadikan bukti. Kami meminta itu dijadikan bukti. Untuk nantinya menyandingkan apakah benar atau tidak penetapan ini dalam konteks rumusan yang dituangkan di dalam pasal 62. Saya kira begitu. Ya, saya udah capek. Ya, Maaf yang mulia. Jadi tambah lagi sedikit yang mulia. Jadi dalam gugatan saya kan saya menyatakan bukti-bukti chatting-chatting dengan diduga oknum pejabat yang mulia. Oke. Apakah ini juga perlu saya print dilegalisir sebagai bukti atau bagaimana? Makanya saya jelaskan tadi. Untuk Anda, apakah penting ini untuk menjadikan bukti? Jadi harus dilihat korelasi. Kalau kemudian saudara menganggap bahwa ini penting, jangan lihat kemarin, jangan Anda meminta kami. Apakah ini penting? Silakan kalau memiliki hubungan hukum dengan gugatan saudara, hubungan hukum dengan penetapan yang telah dikeluarkan, silakan kemudian Anda ajukan itu sebagai bukti surat, ya, chatting. Tapi silakan dikaji apakah itu memiliki relevansi atau tidak, ya. Tetapi dalam konteks, kalau saya lihat dalam konteks pengumuman ini dan dalam konteks penetapan yang dikeluarkan, korelasi atau hubungan hukumnya di mana? Itulah yang kemudian dicari benang merah, kemudian disimpulkan, oh ini bukti yang mendukung dari penetapan ini, dari gugatan saya, dari penetapan ketua,
oh korelasinya harus ada bukti ini dan bukti ini sudah diajukan di dalam persidangan, ini sudah kuat membuktikan, kan begitu ya. Kita harus kemudian memanage sebuah perkara untuk alat bukti apa yang harus dihadirkan, dan majelis hakim punya kewenangan untuk meminta alat bukti apa yang harus para pihak hadirkan kepada persidangan. Jadi itu yang disebut dengan hakim aktif. Jadi berbeda di peradilan umum dan di peradilan lainnya. Ya, jadi alat bukti seperti penetapan ketua, termohon belum ada pada saat itu ya. Terlawan belum ada ya. Sudah ada. Konteksnya belum ada. Penetapan dismisal sudah ada. Sudah ada. Anda sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk sebagai pihak. Iya. Tergugat yang mulia. Kuasanya sama. Oh Tergugat. gitu. Sebagian dari dari dismisal, kuasa dismisal dengan kuasa terlawan. Silakan. Jadi penetapan itu silakan masing-masing pihak buktikan. Ya. Jadi tidak hanya pelawan tetapi juga terlawan. Ya. Silakan diajukan. Izin yang mulia dari terlawan, kami mohon waktu untuk diberikan ruang menyempurnakan daftar bukti yang mulia, apakah diperkenankan? Ya. Berdasarkan petunjuk dari Ya, kami tentu memberikan peluang kesempatan itu kepada para pihak untuk silahkan membuktikan, ya. Dan tentunya majelis hakim pun juga punya kewenangan menilai bukti apa saja yang Anda hadirkan, ya. Di 107 itu kalau hanya majelis hakim pun menganggap bahwa bukti ini sudah cukup, saya kira tidak perlu alat bukti lain, ya. Apalagi tadi sudah diakui, kemudian pengakuan para pihak, kemudian itu merupakan juga hal yang diketahui oleh umum sebagaimana pernyataan saudara, dan itu merupakan sebuah fakta-fakta yang tidak bisa dipungkiri di dalam persidangan. Ya, minggu depan nggak apa-apa ya tambahan bukti. Tanggal coba lihat Februari. Tanggal berapa itu? Tanggal 7. Tanggal 7 itu saya melakukan pemeriksaan setempat di Kalimantan Timur. Jadi saya ada pemeriksaan setempat di Kalimantan Timur. Apa-apa. Ini tambahan bukti dulu ya. Kalau di hari Senin yang mungkin Hari Senin. Saya berangkatnya tanggal 5, Pak. Iya. Kamis besok. Kalau Kamis besok bisa? Kamis besok lusa yang mulia. Ya. Kamis siapa ya? Siap. Dari pelawat? Saya bisa yang mulia tanggal 1 ya. Tanggal 1. Saya bisa yang mulia. Tidak keberatan ya? Tidak berarti. Iya. Jadi silakan pelawat. Iya. Jadi bukti tambahan terakhir ya, bukti terakhir ya. Bukti terlawan dan tambahan bukti pelawan. Ya. Gitu ya. Siapa yang mulia? Jadi silakan dibuat daftar buktinya. Ya. Begitu juga dengan penetapan. Jadi silakan diajukan. Ini sudah cukup ya. Ya. Ya, untuk pelawan mana daftar bukti? Nanti dibuatkan daftar bukti. Sebuah surat biasa aja gitu ya. Daftar bukti. Gimana ya? Ini jadi ini tadi kan belum ada daftar buktinya ya ini ya. Belum ada ya? Di sini sih. Iya. Kalau pembuktian itu karena nanti Tersendiri. kan terpisah. Ini kan surat masuk ya, surat berbeda ininya. Jadi nanti saudara buatkan daftar bukti ini judulnya apa? P1. Tapi untuk hari ini, tanggal hari ini tanggal 30. Ya, saudara mengajukan satu alat bukti P1 cukup di tanggal 30. Nanti ketika saudara mengajukan lagi berarti tambahan judulnya tambahan daftar bukti surat. Nomornya nyambung P2, P3 dan seterusnya. Gitu ya. Dan Berarti dimaterai. daftar ini tiap minggu diupdate terus yang mulia ya. Ya, karena kan nanti nyaut dengan berita acara tanggal sekian saudara menyampaikan bukti surat itu satu bukti ya tanggal 30. Nanti kemudian besok hari Kamis tanggal 1 saudara menyampaikan, kan nanti semua tercantum dalam berita acara.
Baik, Yang Mulia. Jadi nyambung nomornya P2, P3 dan Diurutkan ya. Jadi Baik. jangan P1 lagi. Begitu juga terlawan. Jadi terlawan 1 bukti tentang misalnya apa? Nanti bikinkan keterangan. Bukti itu menerangkan tentang apa? Supaya majelis hakim pun tahu. Dari melihat daftar bukti, majelis hakim tahu. Oh, bukti yang diajukan oleh para pihak tertanda sekian itu menerangkan tentang ini. Jadi jelas di dalam daftar bukti. ini materinya diusahakan di depan ya. Materinya diusahakan di depan, baik. cari ruang yang kosong. Jadi terus cukup 10.000 aja, ini 20.000 ya ini. Dari kantor posnya Yang Mulia. Gitu. Keren ya. Semesti 1 aja Yang Mulia ya. Iya. Ini ada berapa ini? Satu lagi. Ini 2. Tapi jadi 1. Jadi silakan ya. Dilihat dibuatkan daftar bukti, pelawan, saya ulangi, pelawan dibuatkan kode P1 berarti selanjutnya tambahan bukti Anda adalah P2. P2. Ya, tapi dibuatkan daftar bukti untuk P1. Ya. Jangan sampai tidak. Ya. Keterangannya tentang apa? Begitu juga dengan terlawan. Dibuatkan daftar bukti keterangan tentang apa. Kita sidang hari Kamis. Kamis ini banyak sidang. Jam berapa? Jam 9 kami sampai Jam 9. Wah, jam 9. 10 sampai. Udah ya. Kami bebas Yang Mulia. Oke. Jam 10 kalau memang sudah hadir, langsung kita sidangkan duluan ya. Ayo cepat. Kita sidang jam 10 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kami berharap kalau ada upaya damai gitu. Ya. Saya sangat berharap Yang Mulia. Tetapi terlawan sejak awal tidak menunjukkan keinginan untuk berdamai Yang Mulia. Silakan bicara di luar ya kan. Kami pun ya memberikan kebebasan kepada kamu ya. Oke, cukup ya. Kita tunda sidang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda bukti tertulis dari terlawan dan tambahan bukti dari para pihak. Demikian ya. Demikian, mengucapkan terima kasih. Sidang hari ini sudah dinyatakan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia.